Beratkan sebelah bahwa istri itu sebagai partner yang terbaik dan pembuat decision yang terbaik. Sering kita mendengar kan bagaimana itu memberatkan sebelah bahwa istri itu sebagai partner yang terbaik dan pembuat decision yang terbaik. Sering kita mendengar kan bagaimana itu pepatahnya? Ada laki-laki itu yang sukses katanya karena di balik laki sukses ada wanita hebat. Nah, ini harusnya dia yang bicara, bukan saya. Jadi begini. So itu jadi kalian orang itu baru saya ketahui. Kita semuanya dengar itu pepatah itu. Ya, pepatah itu kita dengar. Tapi jarang kita itu mau mengambil pelajaran dari pepatah itu. Ya. Yang saya pelajari itu, saya di bisnis, saya anak SMA. Ya, anak biologi lagi. Jadi makanya saya paling suka itu ya, masalah hubungan suami istri. Maaf. biologi Karena biologi. Tapi kalau sudah ngomong bisnis, nonsense. Karena saya orang biologi benar-benar, saya nggak tahu apa gitu lagi. Anak SMA lagi, anak orang miskin lagi. So, jadi komplit. Nah, tapi kepintaran saya dari dulu memang ini. Ini saya harus akui baru ketahuan. Saya bisa memilih istri yang lebih pintar dari saya gitu aja sih. Itu salah satu berkah saya. Ya, so, jadi saya bisa memahami bahwa bisnis itu butuh impian, itu penting. Nah, dulu saya ingatin, guru saya pernah bilang sama saya. Nah, beliau itu tanya hanya 2 hal sebelum dia memberikan coaching. Ya, coaching bisnis coach kepada saya. Ngomong-ngomong, semua pebisnis ya itu butuh coach. Ya, jadi kita butuh pelatih. Nah, pelatih itu tidak harus lebih pintar dari kita, pelatih itu tidak harus lebih kaya dari kita. Nah, gunanya pelatih ini itu membetulkan jalan kita nantinya agar supaya kita tidak menggak-menggok seperti begini. Jadi di saat kita menggok, pelatih itu bilang begini. So, jadi kalau misalkan kita mau menuju ke tujuan tanpa ada guidance, kemungkinan akan nabrak kanan, nabrak kiri. Saya akan melanjutkan masalah coaching ini. Tapi kembali lagi kepada pertanyaan yang terngiang dan ingat kepada saya sampai saat ini. Dia itu bilang hanya 2. So dia bilang begini, Eko, let's start and thinking, because I would like to ask absolute, very fundamental business reasons. Dia bilang sama saya, who do you build your business for? Ada mengerti nggak kira-kira? Dia bilang sama saya akan bicara fundamental ya dari kenapa kamu meng-hire saya. Jadi saya hire orang yang ya coach saya ini namanya Michael Craiglock waktu itu. Saya bayar dia, saya gaji dia. Itu per jamnya $2,000. $2,000 pada saat itu, dolar itu masih rupiah di harga 2.250. Jadi uang masih kuat-kuatnya. Rupiah masih kuat ya. Ya oke. Nah sekarang ini saya bayar $2,000 jauh lebih gampang karena apa? Devaluasi uang ini sudah nggak ada artinya, 10 kali lebih murah sesungguhnya. Jadi kalau saya bayar $2,000 sekarang itu lebih murah daripada waktu saya baru mulai. 2.000-nya sama, tapi nilainya yang berbeda. Nanti itu panjang itu ceritanya kalau kita ngomong masalah begitu. Tapi fundamental itu yang saya pegang. Dia bilang seperti begini. Dia tanya kepada saya, kira-kira reasonmu apa kamu membangun bisnis ini? Terus saya bilang,
well, the reason is my lifestyle. Saya bilang begitu kan, gampang sekali ya. Saya ingin lifestyle seperti yang saya lihat ya, yang ada di situ kan. Jadi pada saat itu bisnis saya sudah mulai bagus, betul-betul mulai bagus. Makanya saya nggak bisa bohong di sini ceritanya, karena adik saya ada di sebelah. Dia saksi hidup. Sebab coaching saya itu dari Australia, dan bisnis saya itu ada di Belgium, Australia, New Zealand, sama kita kerjasama dengan Korea Selatan satu, dan satu lagi di Singapura. So, we are on the really big corporations. Dan itu hanya supirnya saya sama istri saya. Dari Bali ya? Yes, Controlling. Controllingnya. Okay, so I'm not telling I'm perfect. No, I'm not. Ya, so jadi saya tidak bilang saya ini perfect, but pertanyaan itu yang membuat kenapa bisnis saya bisa pegang seluruh cabang itu di luar negeri. Masih belum ada jadwalnya internet ya. So jadi komunikasi itu kalau saya sekarang di sini nelpon ya, itu bisa 2-3 hari itu baru nyampe kemari. But esensinya sama. Meskipun sekarang ini komunikasi cepat, resultnya sama. Makanya saya bilang 80% bisnis itu sama. Nah, yang membedakan ini pertanyaan duanya, kawan-kawan. Ya, so jadi untuk siapa kamu bangun bisnis ini? Dia bilang begitu. Oke, coba. Saya nggak mau tahu kalian itu omsetnya sekarang ini 100 rupiah atau 400 seperti beliau ini, 400 juta. But asking this question, really honestly, asking this question, who I am building this business for? Ya, untuk siapa saya bangun bisnis ini? Nah, kalau kalian bangun, dia bilang begitu. I said, what is the difference? Saya tanya, ya, karena saya bayar dia, berarti bebas dia kan mengeksplor. Saya bilang, well, you should be telling me what I'm building a business because I hire you. Saya bilang begitu kan? Saya bilang begitu. No. You hire me after this question. So jadi you hire me after this question because the way I'm coaching you is depending how you answer these two questions. Ya, understood kira-kira? Understood. Ya. Okay. Understand? Understand. Nah, akhirnya saya bilang, okay, in this point, I'm just workaholic. Saya bilang begitu. Saya hanya suka kerja pada saat itu. Ya, so, jadi kerjaan saya cuma kerja, because I love kerja. Jadi saya jadi workaholic sama istri saya. Kau workaholic ya? So, jadi gila kerja. Jadi kita ini curahkan seluruh hidup kita itu untuk bekerja because it's fun. Makanya saya bilang making money is a fun. Ya, and we did it. Ya, we did it. So anyhow, pertanyaan ini saya bilang, give me a hint agar supaya saya bisa menjawab dengan benar. Do you know how long it take me to answer this question? Karena ini kan tiap 1 jam, ya 1 jam saya harus bayar. Aku udah jalan tuh. Aku jalan sudah bro. Jadi saya nggak mau buang-buang waktu. But it took me 3 sessions that I can answer. Ya, so jadi 3 session. Jadi datang lagi, baru saya bilang. I said that's not your answer. Datang lagi. I said that you making it. Akhirnya saya duduk dengan istri, kembali lagi ya. Saya duduk dengan istri dan asking, who we building this business for? Ya, so akhirnya kita ngomong, alright, kita building bisnis ini untuk for whom? For whom? Dia bilang begitu. Ya, untuk siapa?
Well, dia bilang, kita nggak punya anak. Dia bilang begitu. And for whom? For us. I said, well, we can't for like having. So it take 3 days for me to answer, to come up with the really answer that we both, yang dua orang saya dan istri saya bilang, this is what we are building. You know, apa kalian tahu jawabannya? I think kita building bisnis ini karena kita nggak punya anak. To whom? To the whoever, ya, to the people who less fortunate than ourselves. Ya, so jadi mengerti maksudnya? Saya bangun bisnis ini karena saya nggak punya anak. Saya bangun untuk orang-orang yang hidupnya kurang seberuntung hidup saya. Oke, so saya datang sama dia, saya bilang, this is what I'm building. Makanya pada saat itu, setelah saya dapat, dia bilang, now is about time for you to employ so many people. So, itu pernah di total, karyawan kita itu sudah hampir 750-an ya. Dan kita sampai bisa ngeluarin kontainer pada saat itu ini. 7 sampai 10 kontainer 40 feet tiap bulan. Saya nebang kayu itu 125 kubik per bulan. Per minggu. Kamu bisa bayangin. Jadi kalau saya beli kayu itu dulu, ya, itu siapa yang nggak kenal? Furniture. Ya, semuanya. Interior. Jadi saya itu kerja, kita pegang dari hulu sampai hilirnya. Jadi dari manufaktur, shipping, sampai kepada retail, wholesale dan retail. Jadi kita pegang semuanya. Oke, so karena jawaban itu penting banget. Makanya saya sekarang bertanya kepada bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu sekalian di sini, kalian untuk siapa saya bangun bisnis ini? Nah, terus saya bilang sama dia, what's happening kalau saya jawab, I build this business for me, for us. I said, well, okay. Well, you don't need me. Dia bilang begitu. Berarti kamu tidak butuh saya, karena kamu bisa berdagang. Ya, oh istri saya. Sorry. Oke, maaf. Halo Pop. Oh yeah, Samsul is coming tomorrow. Mohon maaf kalau saya ngomong terlalu tinggi mungkin ya. No, bukan niatan saya untuk di sini menyombongkan apa yang sudah kita capai. But really, tahabus bin nikmat, ya. Karena di saat saya juga akan berbagi, di saat kalian ada di posisi kami, ya, di mana posisi ini bisa berbuat option, kita bisa memilih, ya, kita bisa memilih makan dengan harga 1 juta sepiring, atau kita makan 100.000, atau kita makan 10.000. Oke, so dan itu luar biasa banget. Jadi nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di posisi kami itu luar biasa. Makanya saya berbagi kepada kalian bukan karena saya mau menyombongkan saya bisa seperti A, B, C, D, E. It's not. Totally is tahabud bin nikmat, ya. Ini karena nikmat Allah yang diberikan kepada saya itu luar biasa. Oke, nah itu yang pertama. Nah, jawaban yang pertama itu dia bilang, kalau kamu menjawab untuk diri kamu, kamu nggak butuh saya. Ya, kalau saya bangun bisnis ini, kamu bisa melakukan bisnis ini. Yang penting jualan dapat uang, fine. Semua orang akan bisa. Kamu bisa jualan dengan omset 100.000 atau 450.000 atau 400 juta atau 100 juta atau 1 M satu bulan pun, ya. Dan itu kamu bisa lakukan, benar-benar. Jadi kamu nggak butuh belajar marketing. Mohon maaf ya Mas ya, betul-betul mohon maaf.
kalian nggak usah belajar marketing, kalian nggak usah belajar apa itu namanya fundamental bisnis dan sebagainya, karena kan kita nggak butuh. Karena yang kamu bangun adalah untuk diri sendiri. Tapi kalau kalian bangun bisnis sekarang ini untuk kalian wariskan kepada anakmu, well, about time you have to learn to be a business owner. Ya, so ada bedanya nggak kira-kira? Ada. Ya, because as soon as you take this journey, ya, di saat kita memilih jawaban yang kedua, oke, kita akan ready masuk kepada musim-musim di bisnis. Ya, so jadi ini yang akan saya jelasin benar. Karena apa? Ini betul-betul aset bagi saya, ya, aset knowledge bagi saya. Kenapa saya bisa bertahan dan saya bisa pensiun di umur 43 tahun. Maksudnya pensiun itu berhenti total. Ya. Saya punya karyawan bule itu hampir 25 orang. Jadi orang Madura, karyawannya bule. Ya. So jadi itu kalau saya suruh get the fuck out of here, itu sudah biasa. Mungkin dia sudah terbiasa ini. Dia omongin begituan sama bosnya, karena bosnya bule. So dari sekarang saya bilang, oh, ganti posisi no. Saya bilang begitu. Ya. Ada. Jadi berganti ini ada satu cerita nih. Ini di gudang. Ya, ini di gudang. Di gudang di Australia. Itu ketat banget kalau di Australia. Ketat banget. Jangan kamu pikir di sini punya pekerja itu di situ. Tidak. Union di situ. Jadi union pekerja, ya. Pekerja, organisasi pekerja di Australia itu luar biasa ketatnya. Jadi kita terkadang pemilik usaha itu sampai kalah. Ya. Sama regulasinya. Sama regulasinya. Saya pernah diperkarakan, ya, karena saya bilang pick up the fucking boxes. Saya bilang begitu. Saya akan ngomong dengan sebenar-benarnya, karena kalau di Australia harus ada fak-faknya, ya. Jadi, nah ceritanya seperti begini. Dia buka barang dan box itu ditinggal di tengah. Nah, istri saya datang ke gudang. Saya waktu itu ada di office dan dia bilang, "Can you pick up?" So it doesn't really, like everyone who walk in this path, it doesn't really trip over. Maksudnya itu kamu ambil, jadi biar orang datang di sini, biar tidak dia gelundung jatuh gitu loh. Pick up. Dan dia bilangnya bagaimana? Karena istri perempuan mungkin, ya. Dan dia bilang, dan dia orang baru pada saat itu. Dia bilang, well, later I pick it up. Dan akhirnya, tapi karena posisinya dia kurang bagus sama istri saya panggil saya dan saya bilang, Pak, saya lupa namanya karena dia bekerja sama saya sebentar dan saya berhentiin. Saya bilang sama dia, saya bilang, hey, I said, like, don't you know that you're working for me? I said, well, I know, but I said it to your wife. Ini yang membuat saya marah. I said it to your wife. I'm going to move it. I said it. That is my wife to me. I said, boss is to you. So I want you to really listen to her. Now pick up this fucking box and put it away. Saya bilang begitu. Dia walk out dari saya. Walk out, saya pikir dia mau berhenti. Enggak. Dia lapor. Ngadu dan akhirnya saya dipanggil ke. Nah, saya ada di trial. So, jadi saya yang di trial. So, jadi kalau misalkan ke court itu sudah biasa. Kalau kalian nanti ada di bisnis selevel saya, kalian keluar masuk court itu sudah biasa nantinya. Diperkarain sama karyawan itu biasa. Mungkin di sini enggak.
Kalian nggak diperkarain tapi disantet ya. Ngeri. Di sini ngeri. Ya. Diem. Aku pun berbeda. Aku kulkas. Ya, so jadi di situ. Jadi di situ kerasnya. Jadi orang bule ya. But poinnya, jadi skill yang akan kalian pelajari itu passion banget. Karena tidak ada nantinya sebuah bisnis yang besar itu tidak melibatkan banyak orang. Ya, jadi kalau bisnis kalian masih umurnya di bawah 5 tahun, guru saya bilang, bukan saya yang bilang ini Pak. Jadi kalau bisa disalahkan nanti guru saya, jadi bukan saya hanya nyampein toh, ya. Dia bilang seperti begini, kalau bisnis kamu itu di awal tembus banyak, tembus tinggi misalkan seperti begitu. Kalau bisnis kamu itu umurnya masih di bawah 5 tahun atau 5 tahun, consider yourself as a beginner's luck. Ya, tahu maksudnya? Ya, beginner's luck. Makanya jangan jumawah meskipun sekarang ini kalian, ya, bisnis kalian. Karena apa? Semua orang akan mengalami ini. Aku nggak ngomong besarannya ya, tapi akan mengalami panen di awal. Itu Jadi di bawah 5 tahun ya? di bawah 5 tahun kalian bukan bisnis masih Mas. Bukan. Kalian masih dagang. Ya, so, jadi don't claim yourself agar supaya ini diingatkan bahwa kita tidak sombong. Ya. Jadi 5 tahun bisnis kalian ini bukan 5 tahun. Kalau kalian nggak percaya, kalian berhenti jualan di umur 5 tahun ke bawah. 1 bulan jangan lakukan apa-apa. Kalau kalian masih bisa bertahan financially, tambahin lagi 2 bulan. Masih aman 3 bulan. Makanya kalau kalian melakukan bisnis setup itu 6 bulan kalian harus punya spare. Kalau 6 bulan kalian lakukan, nah seperti sekarang ini ya, pandemi ini, karena harus ada katanya bagaimana kita bertahan di pandemi. Alhamdulillah bagi saya pandemi sama aja. nggak perlu bertahan gitu loh. So, itu dia, makanya optionnya bagus. Jadi bagaimana bertahannya? Bertahannya dari dulu saya sudah melewati krisis. Bisnis kami ini melewati krisis 3 kali krisis dan bertahan. Ya, so, jadi dari tahun 88, 97, ya, terus 2007. 2007. Ya 2007. Guru bisa salah. Ya, kalau guru itu udah boleh salah. Kalau saya disuruh ngomong. Guru bisa salah. Iya wes. Siap salah woi. Siap salah wes. Oke. Salah. Oke, Mas. Jadi begitulah. Jadi ini sunnahnya ya. Terkadang bisnis kita itu ya, di 5 tahun pertama itu kayaknya bisnis kita nggak jalan-jalan. Tapi teman kita kok ada yang nggak melakukan apa-apa sudah naik duluan. Ya. Tapi kita pun nggak jalan. Karena itu sunnahnya Allah. Ya. Setelah saya pelajari ilmu ini baru saya mengerti. Ya. Kenapa Tuhan itu membuat sirkulasi musim. Kan sering kita mendengar ya orang-orang tua kita bilang, jangan jumawa. Hidup itu seperti roda. Oke, saya akan pelajari ini karena ini betul-betul esensial banget. Ini salah satu ilmu yang membuat saya dan semua perusahaan saya itu bertahan. Jadi ilmu kita berguru kepada musim. Jadi kita ini tahu 4 musim, ya. Ada yang ingat 4 musim? Dari summer, yang musim panas, terus Winter. spring dulu, kalau spring, baru kemudian summer.
Ya, tuh. Jadi kalau kita mulai dari summer, next season adalah autumn. Autumn itu musim gugur. Nah, setelah musim gugur, winter, musim dingin. Nah, setelah musim dingin, spring, baru kemudian Summer. summer. Nah, saya akan betul-betul bagaimana mengaplikasi kita belajar kepada musim ini untuk bisnis kita. Karena semua orang di kita ini, semua orang dari kita ya, karena kita semuanya pebisnis, kalian minta bisnis, ini membosankan atau enggak ini? Enggak, sama sekali enggak. Yang seru ya? enggak? Seru banget. Benar atau enggak? Nah, kalau membosankan saya berhenti. Nah, Sudah siap semua ya? benar ya? Iya, Oke. benar. Sudah siap semua. Oke. Nah, poinnya kita ini nomor satu, kita tidak boleh jumawa dulu, karena kita ini akan ada melewati 4 musim ini. Semua dari pebisnis itu akan melewati 4 musim ini. Apapun bisnisnya. Apapun bisnisnya akan melewati 4 musim ini. Nah, saya akan kasih tip bagaimana dan apa yang harus kita kerjakan di tiap musim-musim begini. Ya, oke. Nah, setelah itu kita kembali setelah ini pasti berurutan selalu karena ini sunat uang, Mbak. Ya, di bisnis itu predictable. Makanya kalian sering dengar nggak? Business is predictable. Sering dengar? Pernah dengar ya? Bisa diprediksi. Bisnis itu bisa diprediksi. Bisa diprediksi. Kalau kita belajar memprediksi. So, jadi kita yang harus mempunyai indikator-indikator agar supaya kita bisa memprediksi bisnis kita. Nah, di saat kita banyak duitnya ya, itu kita ada di musim summer. Summer itu adalah di saat kita panen. Ya, biasanya begitu. Jadi kalau misalkan di luar negeri itu summer itu adalah masa liburan, menikmati hasil di 3 musim yang sudah kita sebelumnya. Nah, tapi kita jangan terlena di musim summer. Kebanyakan gitu. Ya, karena buat next musim Autumn. autumn. Tahu autumn ya? Musim gugur. Nah, so, jadi apa yang harus kita lakukan di musim summer dan apa yang akan kita akan masuk ini, percaya sama saya, kalian akan masuk. Makanya di saat kita tahu, oh ini summer saya ini di bisnis ini. Jadi tiap-tiap orang dari kita ke bisnis di sini, ini musimnya beda-beda. Makanya tidak boleh kita melihat teman kita nih atau melihat di bawah kita. Makanya setelah saya tahu ilmu ini, saya tidak pernah tahu kompetitor. Ya, oke. So jadi saya tidak pernah tahu who's my competitor. Misalkan orang mencoba mengcopy, ya kita punya produk, well, I don't care because I know next season is this. Understood ya? Yes. So jadi kamu punya indikator bahwa saya ini ada di musim apa sekarang. Jadi persiapan saya adalah di musim berikutnya. So jadi kalian betul-betul evaluasi bisnis kalian sekarang. Kalau semuanya gampang, uang gampang, penjualan gampang, itu bisa kita bilang bahwa kita ini ada di sana. Tapi kalau semuanya berat, apa yang kita lakukan tidak ada yang berbeda dengan summer. Tapi kita kok dapat duit, besok lusanya hilang semuanya duit. Berarti pas. Nah, berarti kita sini sudah mau masuk di musim gugur. Nah, kalau kita nggak hati-hati, kita nextnya adalah musim winter, musim bangkrut. Bisa ngapa-ngapain kan pas winter. Ya. Tapi saya akan kasih tahu bagaimana kalian berak antara di tiap-tiap musim di sini. Ya, ya. Setelah sholat isya. Segmen 3. Segmen bisa gitu. Siklus itu 1 tahun atau Selama kita berbisnis. Jadi tidak ada waktunya ya. Makanya
Jadi kita tidak boleh berkecil hati. Nah ini pelajaran ini yang saya itu betul-betul belajar bagaimana saya berhusnudzon kepada Allah. Ya. So, jadi di saat saya mengerti posisi saya di mana, saya husnudzon aja sama Allah. Ya karena sebentar lagi, oh saya ada di musim gugur nih. Tiap saya buat duit kok keluarnya gampang nih. Habis terus ini. Nah, Gugur terus. gugur terus nih. Habis Gitu loh. terus dong ini. Nah itu dia, makanya saya berhusnudzon. Sebentar lagi ini musim dingin. musim dingin. Musim Wah, dingin. ini kalau saya nggak hati-hati, Habis. makanya saya perbaiki semua pengeluaran di saat musim gugur. Ini dan Jadi betul-betul saya betul-betul fokus di musim gugur itu bagaimana membuat efisiensi. Nah seperti begitu. Nah di saat efisiensi ini betul-betul saya bikin betul-betul saya evaluasi kembali buku saya evaluasi kembali finance saya. Bukan cuma duit ya, tapi bisa kita alokasikan kepada staf kita. Misalkan staf kita masuk kok keluar lagi, jadi turnover staff juga sama, ya, turnover staff juga sama. Kok masuk keluar staff ini, masuk keluar, jadi 3 masuk 2 keluar, baru 2 lagi 3 keluar. Nah seperti begitu terus, itu kamu bisa ada di posisi. Nah bagaimana dengan produk? Sama juga, produk kita kirim di cancel sama orang, produk kita kirim di cancel sama orang, terus begitu. Oh di mana ini? Kok dulu saya melakukan yang sama, tapi kok jadi duit, sekarang kok jadi masalah? besar. Ya, so, ini berarti kita sudah mulai masuk ke musim gugur nih. Gogrok. Begitu. Karena kalau kita melakukan hal yang sama terus-menerus, akhirnya kita akan masuk ke winter. Nah, kalau di winter, ambrol kan. Habis ini. Oke? Nah, winter. Makanya di saat kalian ya pernah dengar diversifikasi income nggak? Jelas sama saya. Hah? Oke. Jadi kalau kita ada di musim, makanya kaca kita itu terus menerus ke musim sebelumnya. Jadi kamu jangan melihat musim kemudiannya. Musim kemudiannya, ya musim di depan kita, agar kita itu awas. Waspada. Tapi untuk kita belajar kepada musim sebelumnya. Nah kalau kita ada di musim gugur, kamu lihat ke musim panas. So, apa yang harus kita lakukan di saat musim panas? Musim panen. Misalkan duit kita, lo kok cek gampangnya kita jualan gitu loh. Ya, kita nggak melakukan marketing kok orang datang. Ya, mohon maaf, saya nggak bilang ya memojokkan salah satu dari kalian. Tapi kok gampang banget gitu loh. Kok gampang banget kita cari follower sekarang ini ya. Kita cari follower kok gampang banget. Kita posting begini kok yang komen atau yang nge-like atau bum banyak. Ya. Sedangkan saya tidak melakukan hal yang berbeda. Berarti kalian ada di posisi situ. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Ini yang penting. Setelah kalian tahu bahwa kalian ada di posisi summer, posisi kita ini adalah di posisi panen. Ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang harus kita lakukan adalah kita menyisihkan. Namanya ekspansi. Jadi kita menanam ulang. Ya, jadi kalau musim summer, ya, musim sebelumnya apa? Spring itu musim tandur. Berarti kalau kita anunya sama, apa itu namanya, panennya bagus, tanduran kita itu di bulan sebelumnya itu bagus. Ya, so, jadi apa yang kita tandur? Karena di bisnis itu cuma ada 3 elemennya, ada 3. Ya, ada 3. 1 orang, people. Yang kedua itu produk, dan yang ketiga ini prosesnya. Makanya saya bilang 80% itu sama. Apapun produknya pasti ada orangnya, pasti ada prosesnya. Ya. So, jadi prosesnya ini cara kamu menanam tadi. Nah, di saat saya menanam, tim saya siapa saja? Kalau misalkan kita mau ngomong, supplier saya siapa saja?
Loh kenapa kok jualan saya bisa menjadi uang? So itu menjadi tugas kita nantinya, bahwa oh berarti yang saya tanam ini bibitnya unggul. Bagus. Nah setelah kita bibitnya unggul, pupuknya Terbaik. bagus. Nah pupuk dalam bisnis ini apa? Ya customer relationship. Itu pupuknya. Kalau kita ke customer relationship kita, itu pupuknya harus bagus. Kalau kita dengan karyawan kita, berarti hubungan antara bos perusahaan dengan karyawan kita harus bagus. Itu pupuknya. Nah, kalau dengan produknya, pupuknya apa? Pupuknya itu adalah QC, Kualitas. Ya. kualitas. Quality control. Sudah boring? Belum. Yakin? Yakin oke. Oke, kita selesaikan dulu. Akhirnya. Mikir semua. Dikira enak bisnis. Langsung lupus. Dulu kalau dulu belajar sama Pak Budisman selalu bilang gini, ngapain lu mau capek? Sama pertanyaannya. Kan tadi kan Pak Eko kan bilang kan, ngapain kalian susah-susah bisnis? Pak Budisman juga bilang begitu. Ngapain lu bisnis? Enak-enakan bisnis. Enakan jadi pegawai aja lu. Jadi itu yang memang harus kadang-kadang nggak dipahamin deh sama teman-teman pelaku bisnis deh. Iya. Bisnis Baru itu 2 tahun udah menyerah, biasanya kan begitu.